Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Sistem Informasi Penggajian Karyawan. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Muhammad Andriansyah, Zainal Arif, Indah Islamiati, dan Hidayani Hastuti. Berikut penjelasan dari Sistem Informasi Penggajian Karyawan. Latar belakang, di era global saat ini, sudah tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya basis data dalam sebuah sistem, dan saat ini sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi di mana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sebagai contoh, kami ditugaskan untuk membuat rancangan logika relational struktur atau LRS dan entity relationship diagram atau ERD serta program SQL pada sebuah sistem penggajian yang kami tuangkan ke dalam makalah ini yang berjudul aplikasi basis data sistem informasi penggajian karyawan. Rumusan masalah. Bagaimana merancang struktur dan sistem database pada sistem penggajian pegawai. Yang pertama, bagaimana bentuk ERD dari database penggajian pegawai. Yang kedua, bagaimana bentuk LRS dari database penggajian pegawai. Yang ketiga, ada apa saja spesifikasi file yang digunakan dalam penyusunan MySQL. Dan yang kelima, bagaimana membuat program penggajian di SQL Command Prompt. Tujuannya yang pertama itu pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi basis data. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mampu merancang ERD dan LRS sistem basis data. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat program atau tool SQL. Pembahasan Entity Relationship Diagram atau ERD. Entitas adalah hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek. ERD berisi komponen himpunan entitas realisasi yang dilengkapi atribut-atribut. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data berbentuk persegi. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas digambarkan dalam bentuk elips. Berikut atributnya. Yang pertama, jabatan, kode underscore jabatan, koma, nama underscore jabatan, koma, NIP. Yang kedua, tunjangan, kode underscore jabatan, koma, NIP, koma, lembur, koma, tunjangan underscore transport, koma, tunjangan underscore makanan. Yang ketiga, karyawan, NIP, koma, nama underscore pegawai, koma, nama underscore jabatan, koma, alamat, koma, no underscore telepon. Yang keempat, gaji, nomor underscore slip, koma, NIP, koma, gaji underscore pokok, koma, nama. Relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas berbentuk belah ketupat. Relasi yang digunakan sebagai berikut: memiliki, mempunyai, dan terdapat. Berikut entity relationship diagram. Ning. Logika relational struktur atau LRS. Logika record struktur dibentuk dengan nomor tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak persegi panjang dan dengan nama yang unik. Berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas ERD pada proses penggajian karyawan.
Di sini bisa dilihat untuk logikal relasional struktur LRS. Selanjutnya, spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Spesifikasi file yang digunakan dalam penggajian karyawan ini adalah sebagai berikut. Pembuatan data di SQL command prompt. 1. Masukkan ke dalam MariaDB melalui command prompt. 2. Tampilkan seluruh database yang ada. 3. Membuat database sesuai dengan tema kelompok penggajian underscore karyawan. Kemudian tampilkan database-nya. 4. Aktifkan database penggajian karyawan yang sudah dibuat. Buat tabel dari masing-masing database. Contohnya di sini ada create table karyawan dengan NIP tipe data char dan size 8 dengan kunci primary key. Nama, tipe data varchar, size 15 dan seterusnya. Yang keenam, tampilkan struktur tabel dari masing-masing yang telah dibuat dengan sintaks DSC karyawan, DSC jabatan, DSC gaji, DSC tunjangan. 7. Hapus primary key pada tabel karyawan dengan sintaks alter table karyawan drop primary key. Yang ke-8, tambahkan kembali primary key dari tabel karyawan dengan sintaks alter table karyawan add primary key NIP. Yang ke-9, ubah nama tabel karyawan menjadi pegawai dengan sintaks alter table karyawan rename to pegawai. Yang ke-10, ubah field nama pada tabel pegawai menjadi identitas dengan tipe varchar size 20. Sintaknya berupa alter table pegawai change nama identitas varchar size 28. Yang ke-11, ubah nama tabel masing-masing dengan menambahkan kata depan data, kemudian tampilkan. Di sini sintaknya alter table pegawai rename to data pegawai. Berikut seterusnya pada tabel selanjutnya. Yang ke-12, ubah nama tabel data gaji menjadi data penghasilan. Kemudian Selanjutnya, yang ke-13, isikan data untuk masing-masing tabel. Berikut gambarnya. Selanjutnya, tampilkan seluruh record pada tabel. Yang ke-15, tampilkan isi record table data underscore pegawai dengan nm underscore job sama dengan leader. Yang ke-16, tampilkan isi record pada tabel data underscore pegawai hanya field identitas, nm underscore job, alamat pada tabel data underscore pegawai. Yang ke-17, tampilkan isi record pada data pegawai yang hanya beralamat sama dengan Bekasi. Yang ke-18, tambahkan isi record baru pada data underscore pegawai, yaitu NIP 09091010, nama sama dengan Inah ya. Inah, nm underscore jabatan, kepala admin, alamat sama dengan Jakarta,
nomor underscore telepon sama dengan 0217777774444. Yang ke-19, tambahan isi record baru pada data underscore jabatan, yaitu KD underscore jabatan sama dengan KA005, NIP sama dengan 09091010, NM underscore jabatan sama dengan kepala admin. Selanjutnya, tambahkan isi record baru pada data underscore penghasilan, yaitu nomor underscore slip sama dengan 555. NIP sama dengan 09091010, nama sama dengan gaji underscore pokok sama dengan 8 juta. Selanjutnya, tambahkan isi record baru pada data tunjangan, yaitu KD underscore jabatan sama dengan KA005, NIP sama dengan 09091010, TJ underscore transport sama dengan 250.000, TJ underscore makan sama dengan 850.000, dan lembur 1.000. Tampilkan 4 isi record teratas dan tabel data penghasilan. Tampilkan isi seluruh record pada tabel-tabel dengan select from data pegawai. Tampilkan isi record pada data underscore jabatan dengan KD jabatan selain KY004. Lalu tampilkan isi record pada tabel data pegawai dengan identitas berhuruf depan sama dengan I%. Lalu isi record pada data underscore pegawai hanya file identitas, alamat, di mana yang ditampilkan hanya yang beralamat Jakarta. Tampilkan jumlah data dari data tabel underscore pegawai dan tabel data underscore tunjangan. Setelah itu, tampilkan gaji underscore pokok terendah dan tertinggi pada tabel data underscore penghasilan. 29. Tampilkan jumlah total keseluruhan gaji underscore pokok pada tabel data underscore penghasilan. Yang 30, ubah data gaji pokok pada tabel data penghasilan berdasarkan nomor slip 444 menjadi 5 juta. Yang 31, tampilkan isi record pada data tunjangan dengan tunjangan makan 200.000 dan lembur di atas 300.000. Yang ke-32, tampilkan rata-rata gaji pokok pada tabel data penghasilan. Nomor 33, tampilkan isi record data penghasilan hanya dari record ke-1 hingga record kedua, kemudian urutkan berdasarkan nomor slip. Nomor 34, tampilkan gaji pokok pada data penghasilan dengan nomor slip 222. Nomor 35, tampilkan pada data pegawai daftar dengan nomor telepon 3 angka terakhir 666. 36, tampilkan isi record data tunjangan hanya field kode jabatan, NIP, dan lembur, dengan lembur di bawah 500.000. Nomor 37, tampilkan isi seluruh record pada tabel data penghasilan, kemudian urutkan secara descending berdasarkan field gaji pokok. Nomor 38, tampilkan isi record pada data penghasilan, hanya field nomor slip, nama, gaji pokok, di mana gaji pokok berada di antara 4 juta sampai 6 juta. Nomor 39, buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian antara field tunjangan transport dengan field lembur. Kemudian tampilkan isi record. Sudah, lanjut deh. Lanjut, Indah. Kesimpulannya yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan merancang
struktur dasar database ya dengan menggunakan IRD dan LRS. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan membuat program lanjutan di MySQL. Yang ketiga, pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini dirasakan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan sistem manual. Yang keempat, penyimpanan data di dalam media komputer akan lebih hemat dan aman serta dapat digunakan berkali-kali dan dapat diperbarui isinya. Yang kelima, penggunaan program dapat sangat membantu dalam setiap kebutuhan terutama pengolahan data. Yang keenam, dengan perancangan ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi suatu program utuh untuk mengolah data gaji dengan akurat, cepat, efisien. Yang ketujuh, skema yang dihasilkan dapat diadopsi ke sejumlah sistem penggajian pegawai pada perusahaan lainnya. Yang ke-8, aplikasi basis data studi kasus informasi penggajian karyawan menghasilkan 7 buah tabel dibuat dengan salah satu bahasa pemrograman MySQL. Yang ke-9, kebutuhan proses pengolahan data yang cepat dan terus-menerus. Kritik dan saran, semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Kurangnya pengetahuan dalam penyusunan makalah ini diharapkan para pembaca lebih selektif dalam mengambil informasi yang ada. Kritik dan saran yang membangun juga kami harapkan dari para pembaca agar makalah selanjutnya dapat lebih baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan penggajian karyawan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.